Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki berbagai macam kekayaan alam di dalamnya. Dan Pancasila merupakan landasan negara Indonesia. Untuk mencapai pribadi dan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, maka tentu saja kita harus mengetahui dan memahami masing-masing dari nilai Pancasila tersebut. Kita masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ini mengandung nilai ketuhanan. Perwujudan sila pertama ini antara lain yang pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kedua, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda. Kemudian dinilai kemanusiaan pada sila kedua, yakni bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajat, hak dan kewajibannya. Nah, contoh penerapan nilai kemanusiaan Pancasila yaitu 1. Mengakui adanya harkat dan martabat manusia. 2. Mengakui adanya keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan. Yang ketiga, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan. Makna sila ketiga yaitu kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam satu wadah bernama Indonesia. Nilai kesatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 2. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 3. Menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian nilai dalam sila Pancasila yang keempat yaitu mengandung nilai kerakyatan, yaitu warga Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sama sebagai warga masyarakat dan warga negara. Ya, di antara penerapannya sebagai berikut. Yang pertama, mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat. 2. Mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 3. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama. Dan yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, dalam sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan. Ya, keadilan merupakan salah satu tujuan NKRI sebagai negara hukum. Nah, untuk mencapainya, nilai keadilan pada sila kelima dapat diterapkan, yaitu berupa yang pertama, berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajibannya. Yang kedua, merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. Yang ketiga, memberikan bantuan atau pertolongan pada orang yang membutuhkan dengan catatan secara adil. Kemudian yang keempat, mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa baik material maupun spiritual. Jika kita kaitkan sila kelima Pancasila dengan hal yang sudah tidak asing di telinga kita, yaitu satu kata. Apa itu? Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah sesuatu yang buruk, kejam, menjijikkan, menyedihkan, bahkan busuk. Ya, menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan suatu hal untuk kepentingan pribadi atau suatu golongan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit contoh korupsi yang ada di bangku perkuliahan. Yang pertama, kita mendapat tugas tapi kita serahkan kepada orang lain dengan mungkin joki tugas. Ya, kemudian setelahnya ada titip absen ketika kita tidak hadir perkuliahan.
Padahal jelas-jelas kita tidak hadir, tetapi kita menitip absen supaya terlihat hadir mengikuti perkuliahan. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah korupsi di ranah ini? Ya, kita bisa melakukan yang pertama, mengerjakan semua tugas sebelum deadline-nya. Kemudian yang kedua, tidak menunda pekerjaan. Yang ketiga, tentunya kita harus saling mengingatkan. Dan yang terakhir, membudayakan sikap jujur, kerja keras, dan disiplin. Ya, mari kita sama-sama mencegah korupsi dari hal yang terdekat dari kita. Ya, mungkin yang kita jalani sekarang ini yaitu di bangku perkuliahan. Semoga dengan cara ini kita bisa mengikuti atau menyesuaikan sila-sila Pancasila yang sudah kita bahas di depan tadi.